Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai best semuanya, teman-teman Edwin Partners Lavom, sahabat-sahabat semuanya yang lagi makan, lagi minum, yang lagi bekerja, tentunya tetap semangat untuk kita semuanya. Dan udah lama juga Vin ya kita nggak syuting Q&A ini karena satu dan lain hal. Dan kembali kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan tentunya saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Oke Kak, kali ini kita dapat pertanyaan dari Ambarwati. Hai Cewek Kak, apa cowok itu? cewek. Hai Kak, mau tanya, bolehkah kita meminta tanggung jawab kepada pemerintah karena tindakan atau kelalaiannya? Contoh, jika terjadi kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak dan tidak kunjung diperbaiki, bisakah atas dasar perbuatan tersebut digugat? Dan apakah yang dapat kita peroleh apabila bisa digugat? Terima kasih. Gitu Kak. Iya, fenomena jalan rusak ini sebenarnya sering banget ya Vin, terjadi di Daerah-daerah. iya, bukan hanya di kota yang besar, juga di kabupaten itu lebih banyak lagi ya. Nah, untuk hal ini sebenarnya ini menurut kami ya bagian dari tanggung jawab pemerintah, gitu kan? Karena adanya bisa menimbulkan kecelakaan terhadap masyarakat itu juga udah termasuk apa namanya kelalaian dari pemerintah. Nah, sehingga hal tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, gitu ya. Nah, dalam peraturan perundang-undangan terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan atau melanggar hukum pemerintah. Nah, yaitu melalui ombudsman dan gugatan ke petun. Nah, yang pertama kita akan mencoba menjelaskan yang adjudikasi khusus melalui ombudsman. Sebenarnya apa adjudikasi khusus ini? Nah, dalam pasal 1 angka 6 peraturan ombudsman nomor 31 tahun 2018 menerangkan bahwa adjudikasi khusus adalah adjudikasi yang hanya terkait dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan adalah jika tidak dapat diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi. Jadi, adjudikasi khusus ini merupakan persidangan yang dilakukan oleh ombudsman atas laporan dari masyarakat untuk memutus ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pihak pelapor dalam bentuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi atas rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan pasal 8 angka 1 huruf F Undang-Undang Ombudsman. Nah, kalau kita pakai cara adjudikasi khusus nih Kak, itu putusannya tuh bersifat apa? Ya, berdasarkan pasal 25 peraturan Ombudsman itu bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor paling lama 60 hari sejak putusan diterima. Nah, setelah itu putusan adjudikasi khusus ini akan disampaikan kepada terlapor, atasan terlapor, DPR, dan Presiden. Nah, kemudian Ombudsman akan melaksanakan monitoring untuk memastikan pelaksanaan adjudikasi khusus tersebut. Nah, untuk cara yang kedua, seperti kita jelaskan tadi, yaitu bisa mengajukan gugatan ke petun BIN. Nah, jadi di sini berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat diajukan ke petun berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Pelayanan Publik. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Kemudian di pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pelayanan Publik menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Gitu, Ben. Mengenai ganti rugi nih Kak, apakah ada batasan ganti rugi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita merujuk kepada peraturan pemerintah ya, nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata
atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan petun karena adanya kerugian material yang diderita penggugat. Jadi, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat itu dibebankan oleh APBN. Sementara ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah itu dibebankan oleh APBD. Sedangkan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Tata Negara selain pusat dan daerah menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri. Nah, jadi batasan besaran ganti rugi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 adalah paling sedikit Rp250.000 dan paling banyak Rp5 juta dengan memperhatikan keadaan yang nyata yang dapat dibebankan oleh APBN, APBD, dan keuangan dari Badan Tata Usaha Negara yang terkait gitu, Vin. Nah, buat Kak, siapa namanya? Ambarwati. Ambarwati, terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada kita dan semoga jawaban kita bisa diterima. Dan buat teman-teman juga yang ingin bertanya seputar hukum, boleh komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, menonton video ini. Dan yang belum like, comment, share, dan juga Subscribe, tolong di-subscribe agar dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari kita. Oke semuanya, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.